step 3 itu soal sedang dan soal sulit. Nah, soal sulit ini untuk yang anak-anak memang yang tadi berhasil tadi kayak begitu. Ya, gitu. Monggo tadi ada yang bertanya, Pak. Terima kasih. Saya mau bertanya, Bu. Tapi sebelumnya ya minta maaf kalau teman-teman sebetulnya untuk membuat soal beliau ini mampu cuma tawaduk lah. Karena memang basicnya agama, jadi memang tawaduk semua. Maklum saja. Ini sebagai ganjalan kami tetap kepada stimulus yang panjang. Mau tidak mau kan memang harus ada. Nah, saya ingin semacam tips atau trik lah bagaimana anak ini memahami sebuah bacaan yang panjang dengan pemahaman yang cepat. Kalau dulu kan ide pokok seperti itu. Nah, trik dari ibu lah sebagai orang yang sudah berpengalaman membuat soal dan memahami, otomatis kan paham stimulusnya. Nah, ini untuk membimbing anak untuk memahami stimulus yang panjang itu kira-kira ada enggak tip-tipnya? Paham pertanyaan saya, Bu ya? Terima kasih. Kayak gila-gila. Ada satu paham ya. Ini pertanyaan yang bagus, Bu, yang memang guru harus memahami atau menguasai bagaimana sih mengajarkan anak untuk cepat menemukan jawabannya. Karena memang kalau tidak paham triknya itu anak akan dibaca terus tapi tambah bingung karena itu. Namun dari itu nanti oh iya, monggo Bu. Iya, sebenarnya kalau tips yang itu sih saya yakin untuk guru bahasa Indonesia sama ya Pak ya. Kan ada konsep ada membaca cepat ya, ada membaca scanning gitu, ada membaca scanning, ada membaca skimming kayak gitu. Nah ini maka anak-anak harus sering diajak. Satu diajak membaca proses melihat cepat. Jadi scanning, men-scan dengan cepat kayak gitu. Nah, tapi yang perlu diperhatikan anak-anak itu kalau membaca soal itu harus soalnya dulu, Pak. Wajib soalnya dulu yang dibaca. Iya, jadi tipsnya itu soalnya yang dibaca dulu, keinginan soal itu apa? Ya, misalnya dari satu teks kan pasti nanti di soal AKM itu satu teks itu bisa untuk lebih dari 2 pertanyaan, Pak. Jadi bisa beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang diminta di soal itu apa? Kalau kebetulan di soal sistem itu baik per soal, ya berarti di soal itu yang muncul pertama itu harus dilihat dulu. Soalnya itu yang dinilai apa? Baru nanti masuk ke teks itu. Baru lihat teks dan baca secara scanning cepat. Nah, misalnya bacaan tadi ya Pak, ya misalnya si kikir dan apa atau tentang tanah liat tadi, bacaannya yang diinginkan adalah mengapa sih itu dalam kondisi bahaya. Nah, dengan membaca scanning cepat seret dan bacaan yang ada bahayanya itu di paragraf 2, berarti yang khusus dibaca paragraf 2 toh gitu. Paragraf 1 abaikan, baca scanning aja gitu. Jadi anak tidak terlalu dibebani dengan baca kata demi kata kayak begitu. Jadi saya dulu waktu mengajar ini ya Pak ya, jadi saya kadang mengajak anak itu untuk cara membaca. Jadi gini, mata itu kan jangkauannya sebenarnya luas ya. Ketika kita melihat depan ini sebenarnya kita bisa melihat yang ada di samping kanan kita dan ada di samping kiri kita. Itu pasti mata itu jangkauannya ini. Nah itu harus sering dilatihkan kepada siswa. Jadi ketika membaca, anak itu jangan sampai membaca kata demi kata, melihat dari mata dari sebelah kiri ke kanan, balik lagi seperti zigzag, ini nggak boleh. Ini memperlambat. Jadi kalau membaca modelnya lurus. Jadi dari atas ke bawah. Dan fokusnya itu ke tengah. Jadi nanti dari melihat dia di tengah itu dia bisa melihat kira-kira yang kata di sebelah kanan dan sebelah kirinya tahu. Ini model membaca cepat. Nah kuncinya triknya itu baca soalnya dulu, yang diinginkan di soal itu apa,
langsung di scanning itu ada di paragraf berapa. Kecuali kalau soal yang sudah mengacu paragraf, misalnya pernyataan atau mungkin simpulan yang sesuai dengan paragraf ini 3, ya udah langsung baca paragraf 3. Tapi di AKM enggak. Di AKM itu yang kayak begitu enggak ada, tapi di UTBK itu ada. Jadi saya nulis juga soal UTBK, Erlangga itu saya soalnya model-model yang seperti itu Pak, kalau yang UTBK. Tapi yang untuk AKM enggak Pak, jadi memang harus satu teks itu dipahami semua, tapi dengan cara kalau untuk langsung ke soal, baca soal, nanti soal itu diinginkannya di bagian paragraf mana gitu, baca cepat, nanti yang didalami, yang khusus dibaca paragraf yang ada mengarah kepada jawaban itu saja. Jadi paragraf lain diabaikan gitu Pak. Ya karena memang konteksnya kan nanti teksnya panjang-panjang semua gitu. Gitu kalau saya ke anak-anak mengajarkan gitu. Nah ini tergantung lagi anak-anaknya, mereka senang membaca enggak gitu. Nah bagaimana Bapak Ibu mengajarkan anak ini senang membaca? Nah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan supaya anak membaca itu sebenarnya beri bacaan yang sesuai dengan mereka, hobi mereka, kesenangan mereka. Jadi kalau saya tidak harus membaca buku Pak. Kalau literasi di sekolah itu saya nggak harus baca buku. Ya, HP itu bisa saya bawa ke kelas. Ya, silakan baca, kamu ngambil dari artikel mana, baca, sudah baca aja. Artikelnya yang pendek mau panjang terserah. Kalau sudah, mereka tak suruh kamu tadi baca tentang apa. Coba sampaikan gitu. Secara bergiliran. Nah ini dia secara dia membaca sesuai dengan hobinya, sesuai dengan keinginan. Kalau Bapak Ibu di kelas langsung memberi, nah ini baca ya, buku ini dibaca kayak gini, wah sudah bener dulu, mereka sudah ngantuk, udah males, nggak mau baca lagi. Yang ada cuma buku dibuka tapi nggak dibaca, cuma dilihat doang. Nah ini, jadi kalau Bapak Ibu mau mengajarkan, mereka kan senang sekarang pakai HP ya Pak ya, senang pakai HP, gadget. Kalau ini digital ya, mereka suruh ini aja Pak, baca, cari artikel di internet sesuai dengan hobi mereka. Terus mereka disuruh membuat apa ya, kalau saya mengatakan pohon literasi gitu atau mind mapping. Mereka buat poin-poinnya, dibuat gambar-gambar kayak gitu. Gambar-gambarnya nanti disuruh mewarnai, terus nanti dipresentasikan. Jadi pembelajaran di era digital ini jangan hanya pada Google Classroom kayak gitu. Kita perlu ada Google Meeting, Zoom kayak gitu untuk mereka sekedar presentasi, untuk sekedar menyampaikan produk gitu. Kalau Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan apa lain malah lebih bagus. Kayak kemarin Bapak Ibu, ini pengalaman saya di sekolah itu UTS saya tidak memberikan soal. Saya berkolaborasi dengan beberapa mapel. Ya, ada mapel agama, bahasa Indonesia, TIK, satunya mapel apa ya saya lupa, seni atau saya lupa. Jadi mapel agama konten isinya, apalagi MTS ya, konten isinya itu tentang birrul walidain misalnya. Nah ini dibuat semacam artikel. Nah artikelnya itu nanti yang saya buat teks eksposisi buat teks eksplanasi dari birrul walidain itu, materinya dari agama, dari Quran ini dibuat teks eksplanasi. Nah terus setelah itu nanti dari TIK apa? Dibuat di aplikasi. Mau TIK-nya mau aplikasi apa? Kebetulan kami buat pakai Book Creator. Nah di Book Creator mereka bikin, ternyata bagus Bapak Ibu. Mereka anak-anak itu kalau disuruh kayak gitu ternyata hasilnya itu Book Creatornya nyeni-nyeni kayak gitu. Nah ini kreativitas anak muncul selama pandemi. Jadi tidak hanya kasih tugas di Google Classroom berupa jawaban-jawaban ini, tapi dia punya produk karena bahasa Indonesia ya pasti berupa teks gitu. Nah berikutnya di pembelajaran berikutnya, karena ini banyak ya, saya menilainya juga susah gitu. Nah ini bisa saya pakai lagi untuk penilaian di pembelajaran berikutnya. Mereka tak suruh presentasi. Nah yang kamu tulis kemarin itu apa? Coba dipresentasikan kayak begitu. Nah ini bisa. Jadi
kita selama pandemi bisa anak kreativitas, kolaboratif, bisa ya critical thinkingnya masuk ya. Jadi 4C-nya bisa, skill abad 21-nya masih bisa kita lakukan. Kalau enggak Bapak Ibu bisa menggunakan kuis ya. Bisa Bapak Ibu bisa buka Proport apa ya, TTS itu bisa langsung online Bapak Ibu. Jadi itu nggak bayar, langsung online. Saya ada di misalnya di tadi kebetulan saya tidak mengajar, saya buatkan sebentar itu tadi saya sambil nunggu dari Erlangga itu saya buat kuis TTS di Proport situ ya, di Proport. Nah saya buka Google, saya langsung situ, anak nanti langsung mengerjakan di situ kuis-kuis gitu Pak. Kuisnya berupa TTS, nanti ada sertifikat nilainya. Nah sertifikat nanti baru dikirimkan kayak gitu. Ini agak lebih menarik gitu. Nah jadi kemarin juga saya mengajar misalnya ya model presentasi seperti itu. Terus nanti terakhir nanti ada TTS gitu. Kemarin ada yang dapat hadiah karena TTS-nya betul, presentasinya bagus gitu, saya kasih pulsa. Mereka senang walaupun anak orang kaya gitu, senang. Ya, gitu. Saya bukan ini ya Pak Ibu, kebetulan sekolah saya itu memang selain berbasis digital, memang sekolahnya itu ekonomi menengah ke atas. Jadi mereka saya ajak Zoom setiap hari itu juga tidak masalah gitu. Tapi ya, bagi sekolah lain bermasalah ya, karena sinyalnya luar biasa. Iya Pak, kalau sekolah saya Pak itu dari pagi sampai siang itu Zoom terus sampai pegel gitu ya. Tapi kadang-kadang sama sekolah kemarin tak protes gitu, masa Zoom terus nggak bisa oke. Ya orang tua agak keberatan ya, meskipun nggak keberatan gurunya sih keberatan, kesel gitu ya. Nah sekali waktu kita kasih kuis kayak gitu. Kuisnya macam-macam, ada Quizizz, ada Kahoot, ada Proport, ada macam-macam gitu yang kita kembangkan. Iya, tapi ya nggak apa-apa Pak, blended ya. Kalau di sini blended learning masih blended learning ya. Ya tergantung daerahnya lah Pak Bapak Ibu. Bisa lah model penugasan nanti diambil atau apa gitu. Yang terjadi teman saya di Demak itu malah mesake Pak, sekolahnya gak ini, nanti gurunya harus nganter tugas ke mana gitu ya. Ya, nah ini pengalaman-pengalaman dari banyak teman memang seperti itu. Ya. Saya nanti ada aplikasi Bapak Ibu, aplikasi saya lupa aplikasinya apa. Saya mencoba itu bagus, mudah dipelajari. Nanti kalau Bapak Ibu kerso nanti saya kasih. Jadi di situ Bapak Ibu bisa membuat PowerPoint langsung, bisa membuat kuis, bisa masuk itu sangat mudah gitu. Jadi langsung presentasi anak-anak Bapak Ibu buat PowerPoint di situ langsung disampaikan ke anak-anak. Bisa buat kuis langsung, materi langsung, di situ ada pilihan banyak kayak gitu, ada. Cuman saya karena saya kebetulan pakainya sudah beda ya. Nanti kalau saya sampaikan di sini kayak gitu. Itu Pak. Dalam aplikasinya tadi. Oh iya, nanti monggo salah satu bisa nanti nyatet nomor HP saya, nanti bisa saya kasih aplikasi-aplikasi yang dipakai untuk pembelajaran jarak jauh ini ya. Mungkin bisa menjadi alternatif Bapak Ibu ketika mengajar. Dan itu Bu, yang aplikasinya itu tidak terlalu banyak nyedot kuota ya. Jadi selain Google Classroom bisa pakai itu ya, masih bagus. Nanti bisa dipelajari juga caranya. Nanti caranya saya tuliskan, nanti bisa dipelajari lewat tulisan, itu bisa. Nanti ada caranya gitu. Kebetulan itu saya ada di buku saya, buku antologi ya, buku antologi dari banyak teman itu ada jurus daring anti garing itu judulnya gitu. Jadi jurus-jurus bagaimana mengantisipasi pembelajaran daring ini Bu. Jadi yang pembelajaran daring supaya nggak boring itu gimana? Nah itu sudah ada tipsnya dari 123 guru. Jadi bukunya memang tebal. Gitu. Antologi ya, antologi. Oh ya, kalau mau ini monggo nomor saya itu 081. Salah satu saja, enggak usah. Jabri kabeh lapangan. Pengalaman
081 329 081 Monggo nanti kalau mau ngerasake misalnya soal soal AKM contohnya kayak apa nanti saya kasih untuk yang jenjang SMP ya. Misalnya Bapak Ibu mau latihan nanti tak kasih nggak apa-apa ya. Kalau ini kan hanya contoh yang banyak di internet ya. Kalau soal saya kan memang tidak bisa saya publikasikan ya karena memang